Video ini adalah video lanjutan atau video part 2 dari video sebelumnya, yaitu video screening saham dan analisa saham. Di video sebelumnya sudah dijelaskan ya, bagaimana cara kita melakukan screening saham. Nah, bagi yang belum nonton, bisa ditonton dulu video part 1-nya supaya paham ya. Jadi enak pembahasannya. Bisa lihat di sini, di kanan atas ini. Nah, dalam memilih saham, seperti pada video sebelumnya ya, saya menerapkan 4 tahapan. Yang pertama, screening saham. Selanjutnya, kita lakukan analisa secara luas. Nah, selanjutnya kita lakukan analisa secara mendalam. Dan sampailah kita pada tahapan terakhir, yaitu decision, keputusan untuk beli, jual, atau hold sahamnya. Nah, di video pertama kita sudah bahas bagaimana caranya screening saham. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana kita melakukan analisa secara luas. Kemudian bagaimana kita melakukan analisa secara mendalam. Dan sampailah kita pada decision, keputusan untuk membeli sahamnya. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, kenapa harus analisa sih? Langsung beli aja kan bisa? Oh, nggak bisa. Karena setelah screening, maka akan muncul ya beberapa saham yang sesuai dengan kriteria kita. Tapi kan tidak cukup sampai di sini. Walaupun sudah ada list-list sahamnya, kita kan belum memahami saham tersebut. Belum mengetahui sektornya apa, bagaimana, profitabilitasnya bagaimana. Nah, disitulah kita lakukan yang namanya analisa agar kita bisa mengetahuinya. Selain itu, coba dari hasil screening ada 26 saham. Ya, bayangin aja ya. Masa iya 26 sahamnya ini semuanya mau kalian beli? Ya tentunya enggak lah ya. Oleh karena itu dilakukanlah analisa sehingga mengerucut lagi sampai ke satu, maksimal ya 5 saham yang pada akhirnya akan kita beli. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu ya. Yang pertama, video ini akan fokus ke bagaimana kita mendapatkan datanya. Data-data ya seperti PBV, dividen, kemudian EPS, price to earning ratio, profitabilitas, likuiditas perusahaannya, hingga dengan DER atau rasio hutang dari perusahaannya. Jadi bagaimana cara kita dapetin datanya? Nah, bagi yang belum tahu, indikator tadi bisa cek di playlist fundamental saham ya, agar tahu apa indikator-indikator tadi. Nah, kenapa begitu? Karena setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin dia style atau tipenya tuh melihat dari pertumbuhan laba perusahaan. Dia fokus ke indikator itu. Kemudian ada orang yang fokusnya ke indikator dividen yang dibagikan oleh perusahaan tersebut. Rutin tidaknya, yieldnya. Tapi ada juga orang-orang yang mencari saham murah, fokus ke PBV-nya mungkin. Jadi mereka cari yang under value. Jadi setiap orang memiliki style investasinya masing-masing. Sehingga saya nggak akan menekankan pada salah satu style. Saya fokus ke bagaimana mendapatkan datanya. Oke, kalau sudah dipahami disclaimer-nya, kita mulai masuk ke pembahasan. Di sini kita bahas terlebih dahulu bagaimana melakukan analisa luas. Nah, kenapa sih kita lakukan analisa secara luas? Karena begini ya, setelah kita melakukan screening, akhirnya dapat ya list sahamnya. Kemudian timbul pertanyaan selanjutnya, bagaimana kualitas sahamnya atau fundamental sahamnya? Bagaimana PBV-nya, murah atau tidak? Kemudian bagaimana dividen yang dibagikan oleh perusahaan tersebut? Rutin tidak? Yieldnya besar atau tidak? Kemudian bagaimana earning per share-nya? Apakah terus bertumbuh dari waktu ke waktu?
Kemudian bagaimana PER-nya, price to earning ratio-nya? Sudah mahalkah atau masih murah? Selanjutnya bagaimana profitabilitasnya? Apakah baik ataukah tidak perusahaan tersebut? Dan juga tentunya kita harus tahu dong bagaimana rasio hutangnya atau DER-nya. Nah, hal-hal ini perlu kita ketahui. Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan selanjutnya. Dari mana kita bisa dapat data-data tersebut? Nah, secara garis besar kita bisa dapat data-data tersebut itu dari 3 ya. Yang pertama dari sekuritas kalian masing-masing. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang screening saham dan menggunakan sekuritas Ajaib serta Stockbit. Nah, pada Ajaib kalian pilih saja sahamnya, kemudian pilih key statistik. Nanti akan ditampilkan data-data seperti ini. Ya, data-data mulai dari seperti return on equity sampai dengan data-data valuation-nya ya, earning per share-nya, kemudian juga data-data price to book value-nya, hingga dengan price to earning ratio-nya. Kalau mau info lebih detail, kalian klik panahnya dan akan ditampilkan data yang lebih lengkap, historical datanya. Nah, kemudian menggunakan sekuritas Stockbit. Ya sama, pilih sahamnya, kemudian pilih case statistik. Maka akan ditampilkan data-data seperti ini. Data-data yang cukup lengkap ya, seperti valuasi, PER rasionya, kemudian price to book value, atau per share-nya, seperti misalkan saja earning per share-nya. Dan kalau mau informasi yang lebih lengkap, klik panahnya, maka akan ditampilkan data seperti ini. Di sini bahkan kita bisa lihat ya, kita bisa dapat data historicalnya ini sampai dengan 10 tahun ke belakang. Nah, jadi yang pertama itu ya, kita bisa dapat datanya dari sekuritas. Kemudian selain dari sekuritas, kita juga bisa dapat dari aplikasi lain. Nah, saya paling suka RTI Business. Kalian bisa download di App Store atau di Google Play ya, aplikasi RTI Business ini. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, RTI Business. Di sini kalian bisa lihat earning per share-nya dari saham tersebut kuartalan hingga tahunan untuk 3 tahun terakhir. Kemudian kalian juga bisa cek historical dividen yang dibagikan, besarannya dan juga tanggal-tanggal dibagikannya. Kalian juga bisa cek fundamental perusahaannya, sales, aset, liability, ekuitasnya. Kemudian kalian juga bisa lihat earnings-nya seperti dividen per share, revenue per share, dan sebagainya. Kemudian kalian juga bisa cek valuation-nya seperti dividend yield, price to earning ratio-nya. Kemudian kalian juga bisa cek profitabilitasnya, OPM, NPM, ROE-nya. Dan juga kalian bisa cek likuiditasnya seperti cash ratio, quick ratio, dan current ratio-nya. Jadi itu ya, yang kedua kalian bisa dapat dari aplikasi lain. Dan yang ketiga kalian bisa dapatkan dari website. Nah, website ini saya suka yang pertama, lembarsaham.com. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa cek bagaimana penjualannya. Kalian bisa dapat data bagaimana beban pokoknya, bagaimana laba operasinya dari perusahaan tersebut, bagaimana laba bersih yang dihasilkan, hingga dengan bagaimana laba per sahamnya. Atau ini istilahnya adalah earning per share-nya, EPS-nya ya. Dan nggak hanya sampai di situ, kalian juga bisa dapatkan data-data lainnya. Ya silakan cek sendirilah di websitenya ya. Selanjutnya dari sahame.com. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini sahame.com. Banyak data yang bisa didapat mulai dari laporan laba rugi, neraca keuangan, arus kas, dividen, hingga dengan berita. Silakan cek sendiri. Kemudian ada carisaham.com. Nah, tampilannya seperti ini ya, carisaham.com. Data historicalnya itu cukup panjang. Ini yang saya suka. Kita bisa dapat data bahkan hingga dengan tahun 2006. Nah, kalian silakan cek sendiri data lainnya ya, seperti ROE-nya, dividen, dan sebagainya. Selanjutnya bisa didapatkan dari mandiri.co.id.
Iya, dari website resmi perusahaan tersebut. Kita juga bisa dapatkan datanya. Karena perusahaan yang baik pasti akan terbuka dan transparan dalam membagikan informasinya. Nah, di sini bisa kalian cek. Datanya ini cukup lengkap dan cukup transparan, jadi silakan cek sendiri. Dan yang terakhir saya paling suka dari finance.yahoo.com. Di sini datanya sangat lengkap dan sering saya gunakan untuk video-video saya. Karena lengkap dan cukup bisa dipercaya dan tarikan historicalnya bisa panjang. Jadi yang ketiga, kita bisa dapat data-datanya dari website ya. Dari situlah kita bisa dapatkan data-datanya. Nah, kenapa analisa secara luas? Kita sudah tahu ya. Sekarang bagaimana kita bisa dapat historical data sahamnya. Saya harap teman-teman juga sudah paham dan tahu kenapa harus lakukan analisa luas. Selanjutnya, kita lakukan analisa mendalam. Nah, pertanyaannya, balik lagi, kenapa sih analisa secara mendalam? Karena kita memang sudah melakukan screening. Iya, sudah screening. Dan kita juga sudah melakukan analisa secara luas. Kita sudah dapat datanya secara luas, tapi masih ada tapinya. Di sini kita kan baru tahu datanya secara mentah ya, secara keseluruhan. Kita nggak tahu nih perusahaan efisien atau tidak menggunakan kasnya. Kemudian kita juga tidak tahu bagaimana pengeluaran dari perusahaan tersebut. Pengeluaran itu komponennya, beban-beban dari perusahaan tersebut itu apa saja, kita kan tidak tahu. Lalu jika memang ada keuntungan, keuntungannya dari mana? Memang dari bisnis kah? Atau dari instrumen investasi? Atau dari mana? Dan juga tentunya hutang perusahaan, pihak berafiliasinya mana saja, kita kan juga nggak tahu. Serta hal-hal lain tentang perusahaan. Nah, dari data ini misalkan saja, ya kita kan bisa tahu penjualan, beban pokoknya. Tapi penjualannya itu dari mana? Beban-bebannya itu apa saja? Nah, kita kan nggak tahu ya. Nah, oleh karena itu dilakukan analisa mendalam. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Dari mana bisa mengetahui data lebih detailnya? Nah, kita bisa mengetahui data yang lebih detail dari laporan keuangan. Nah, saya sudah pernah bahas terkait laporan keuangan perusahaan. Jadi yang belum nonton bisa ditonton videonya ya. Di situ dijelaskan bagaimana kita bisa mengakses laporan keuangan hingga dengan bagaimana kita membaca laporan keuangan. Bagi yang belum nonton, kalian bisa tonton videonya di kanan atas ini ya. Nah, oke. Jadi kita buka saja laporan keuangannya saham Bank Mandiri. Di sini bisa kita lihat pendapatan bunga dan pendapatan syariah dari Bank Mandiri. Nah, sekarang dari mana angkanya ini? Kita bisa lihat ada catatan 2F, 2AF, 4157. Maka ya kita cek saja agar tahu informasi detailnya ke halaman tersebut. Nah, misalkan di halaman 41. Di sini bisa kita lihat informasi lebih detail tentang pendapatan bunga dan pendapatan syariahnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya pendapatan bunga komponennya apa saja hingga dengan angka-angkanya. Kemudian pendapatan syariah itu dari mana saja serta lengkap dengan angka-angka detailnya. Nah, dari sini kita jadi tahu kan pendapatannya itu dari mana saja dan berapa besarannya. Nggak hanya sampai di situ, kita juga bisa cek beban perusahaan. Di sini misalkan kita pengen tahu beban gaji dan tunjangan dari perusahaan. Di sini kita bisa cek. Misalkan pada tabel 50 di catatan ya. Jadi kita bisa tahu nih, untuk gaji, beban gaji itu komponennya apa saja. Ya mulai dari upah, bonus hingga dengan uang penghargaan. Serta kita bisa lihat juga besarannya sebesar apa sih beban gaji ini. Nggak sampai di situ, kita jadi bisa tahu juga berapa sih gaji yang dikeluarkan untuk direksi, komisaris, dan juga komite. Nah, jadi dari sini kita bisa lakukan analisa mendalam. Kita jadi bisa mengetahui
lebih detail terkait perusahaan tersebut. Sehingga sekarang kalian sudah mengetahui ya bagaimana dalemannya perusahaan tersebut secara lebih mendetail. Maka sampailah kalian ke decision, keputusan kalian terhadap saham tersebut. Setelah kalian melakukan analisa secara meluas dan mendalam, kalian jadi tahu saham tersebut layak dibeli atau tidak. Nah, oke. Jadi demikian ya pembahasan video kali ini terkait dengan screening saham di video sebelumnya. Kemudian analisa luas, analisa mendalam, dan juga sampai ke decision, keputusan untuk beli sahamnya. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memprediksi harga saham menggunakan indikator PBV, Price to Book Value. Jadi tetap stay tune di channel Paham Saham dan nantikan video selanjutnya. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu apa itu PBV, kalian bisa tonton videonya di sini. Dan bagaimana cara screening saham, kalian bisa tonton videonya di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.